إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di tempat yang mulia ini merasakan dan mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu mencoba menghitung, kata Allah, mencoba untuk menguraikan satu persatu kenikmatan yang sudah saya berikan kepada kalian, la tuhsuha, mustahil kita mampu menghitungnya, begitu banyak kenikmatan yang kita peroleh. Maka mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini adalah mereka-mereka yang tergolong yang pandai bersyukur. Karena banyak manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang tidak pandai bersyukur. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang mereka terima. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah untuk kita selalu ingat kepadanya. Mengingat Allah, atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mengingat Allah. Hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala selalu kita ingat kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat Allah itu adalah ibadah yang sangat ringan, sehingga bisa diamalkan di mana-mana kecuali di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh agama. Seperti kamar mandi misalnya, kita hentikan untuk berzikir. Tetapi di luar itu, ibadah ini adalah ibadah yang sangat simpel dan mudah, dan kita harus selalu mengamalkannya. Inilah makna bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ketahuilah, hadirat Allah,
Zikir, walaupun dia ibadah yang sangat simpel dan ringan, tetapi nilainya sangatlah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Furqan, dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, Allah Subhanahu wa taala justru menekankan kepada kita semua, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ingin merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam hidup ini, maka salah satu media yang paling efektif itu adalah senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga jangan heran wahai Allah, bila mana ada orang yang merasakan tidak tenang dalam hidupnya, selalu saja menerawang, selalu dia gelisah, jangan-jangan dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai Allah, zikir itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan merupakan sumber pahala yang sangat besar. Karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ini sebagai contoh. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah kalimat zikir yang sangat mudah sekali diucapkan. Saqilatani fil mizan, tetapi nilai pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Habibatani ila rahman, sangat dicintai kalimat ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adakah di antara kita yang tidak hafal ini? Adakah orang yang tidak paham ini? Adakah di antara kita yang tidak bisa? Mustahil. Tetapi masalahnya, pertanyaan berikutnya, apakah kita selalu mengamalkannya? Jangan-jangan kita hafal tetapi tidak pernah mengamalkannya. Yang ketiga, Allah, kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, kalau kita ingin selalu disebut oleh Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengingat Allah. Kita selalu berzikir kepada Allah. Dan bila mana kita diingat oleh Allah, maka tentu Allah bersama kita. Kalau kita sudah bersama Allah, pasti Allah melindungi kita, menjaga kita, mencukupkan kebutuhan kita. Itulah yang dimaksud di dalam hadis kursi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi. Saya itu, kata Allah, sangat tergantung persangkaan apa yang dipikirkan oleh hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya akan selalu bersama dia selama dia mengingatku. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Bila mana seorang hamba itu mengingatku, selalu menyebutku, maka aku juga akan menyebut dia di dalam diriku, kata Allah SWT. Fa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Bila mana dia mengingat Allah dalam suasana seperti ini, kalau tadi dalam kesendirian, bila mana dia mengingat Allah dalam kondisi banyak orang seperti ini, berjamaah seperti ini, dia ingat kepada Allah, maka dipastikan, kata Allah, saya akan mengingat dia di majelis yang lebih baik dari majelis dia. Majelis apa? Majelis yang dihadiri oleh makhluk-makhluk terbaik, malaikat-malaikatnya Allah. Di situ saya menyebut dia, saya mengingat dia. Maka subhanallah, ini adalah ibadah simpel, ibadah yang kecil, tetapi nilainya sangat besar. Karena itu Allah mengingatkan kita semua di dalam surat Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mau mengingat Allah, enggan dari berzikir kepada Allah, padahal dia mampu, punya waktu, punya kesempatan, tetapi kesehariannya dia zong dari mengingat Allah, dia kosong dari mengingat Allah. Maka apa yang Allah katakan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu tidak akan pernah nyaman hidupnya. Orang itu akan merasakan suasana hidup yang sangat sempit di dalam hatinya. Padahal kata ulama, ini dalam penafsiran ayat ini, orang itu disebut dhanka, sempit hatinya, sesak dadanya. Walau tana'ama bini'amin katsirah, walaupun dia memiliki aset yang berlimpah, harta yang banyak, uangnya banyak, tetapi dia tidak pernah tenang. Kenapa? Karena dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan dhanka.
kehidupan yang sempit yang dia rasakan dalam kehidupan ini. Ini di dunia. Bila mana mereka lupa Allah, maka dia juga di akhirat akan dilupakan oleh Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang ini akan dibangkitkan dari alam barzakhnya dalam keadaan buta di padang mahsyar. Bayangkan ya Allah, kita hidup di sini dalam keadaan buta, sulit rasanya hidup. Sempit rasanya dunia ini, bahkan kita tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau kehidupan itu terjadi di akhirat kelak? Di padang mahsyar, ternyata orang-orang yang sering lupa kepada Allah, tidak mengingat Allah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sehingga apa kata mereka di hadapan Allah? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saat ini saya dibutakan oleh Engkau ya Allah? Dulu saya di dunia tidak buta. Dulu di dunia saya melihat, saya melek, bisa memandang kemana-mana. Kenapa di akhirat saya harus buta? Maka kata Allah, ini menjadi penanda, ini menjadi warning bagi kita semua. Tidak ada jaminan Bapak, saya, kita yang hadir di sini yang melek saat ini, di padang mahsyar kita akan melek. Belum tentu. Sehingga tidak juga ada jaminan orang yang buta di dunia, belum tentu dia buta di akhirat. Tetapi kita yang tidak buta di dunia, bila mana kita lupa kepada Allah, maka dipastikan dia akan buta di akhirat kelak. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia harus buta di akhirat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu Anda di dunia sudah datang begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah itu Anda lihat dan Anda rasakan. Tetapi nyatanya Anda lupakan itu semua. Maka giliran saya di hari akhirat, saya yang akan melupakan engkau, kata Allah SWT. Maka ini harus menjadi evaluasi kita semua. Dan untuk kita bermuhasabah. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah? Apakah kita sering melupakan Allah? Apakah kita lupa? Bahkan kita tidak pernah berzikir kepada Allah? Maka bila mana jawabannya ya, mari saat ini pula kita berzikir kepada Allah SWT. Disebutkan dalam kitab kepada Allah, zikir itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Dan harus melalui 3 cara ini. Bagaimana 3 cara? Yang pertama, az-zikru bil lisan. Banyaklah kita mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan lisan kita. Yang kedua, berzikru bil qalbi. Zikir kita dengan hati, yaitu melihat kebesaran Allah, maka kita ingat Allah. Selalu dekat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah az-zikru bil jawari. Zikir dengan tindakan atau perbuatan. Termasuk saat ini kita datang sholat Jumat. Ini adalah zikir dengan tindakan. Kita bersedekah, itu zikir dengan tindakan. Membantu sesama, itu juga adalah zikir dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga kita pada saatnya akan selalu diingat oleh Allah SWT. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين
وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين ولاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.